Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam ini saya akan membahas tentang kura-kura Kinosternon flavescens ya. Kura-kura ini adalah kura-kura asal Amerika Serikat bagian tengah sampai dengan timur laut Meksiko ya. Ini kura endemik asli Amerika. Ya, kura-kura ini mempunyai panjang maksimal antara 14 sampai 15 cm ya. Nah, kura-kura ini nama awamnya adalah yellow mud turtle. Kenapa disebut yellow mud turtle ya? Karena di bagian karapasnya itu warnanya kuning dan terutama ada warna putih di leher ya. Warnanya putih tapi kok namanya yellow ya. Ya, bentukannya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Mukanya seperti muka kodok ya. Jadi kura-kura ini adalah mud turtle atau jenis kura-kura lumpur yang sangat jarang masuk ke Indonesia. Makanya saya sangat tertarik untuk beternak kura-kura ini ya. Ini sudah hampir 1 tahun ini ya saya pelihara, dan ini merupakan captive breed dari breeder di Yogyakarta. Jadi beliau punya indukan, lalu ada beberapa anakan, dan sepertinya sekarang ukurannya udah mencapai ukuran dewasa ya. Ya mungkin ini sekitar 5 tahun ya, 5 tahun lebih ini usianya ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini mulus banget ya, warnanya kuning dia. Ini yang jantan ya. Jantan seperti ini ya, teman-teman. Jantan superior, jago kawin. Nah, kalau jantan itu ekornya besar, tebal, lalu di ujungnya ini ada semacam duri pengawet ya, untuk ngelok, jadi untuk memasukkan hemipenisnya ke kelaminnya yang betina ya. Nah, ini penamakannya seperti ini, seperti kodok ini ya. Oke, nah, seperti ini ya teman-teman ya. Lalu ntar saya tunjukkan durinya ini ya. Nah, nggak kelihatan, nanti aja. Oke, ini yang betina ya. Yang betina seperti ini teman-teman, ekornya pendek ya, tidak ada duri di ujungnya ya, dan ini gemuk ini, makanya rakus ini ya. Mukanya lucu ya, seperti muka kodok ini. Oke, jadi betina ini udah sempat menelor ya, cuman sayangnya nelornya di air, dan alhamdulillah yang 2 jadi ya, fertil. Jadi begitu ketahuan nelor, langsung saya ambil dan saya masukkan ke inkubator ya. Yang 3 nggak fertil alias sudah membusuk ya. Yang 2 alhamdulillah sudah bertelur ya. Udah netes maksudnya kalau udah bertelur ya. Nah, ini ya seperti ini ya. Oke, ini teman-teman ya. Dan masa inkubasinya untuk telurnya itu lumayan lumayan lama. Jadi saya pengalaman saya untuk inkubasi telurnya itu sekitar 120 hari lebih ya. Kalau nggak salah di bulan Mei, jadi anakannya usianya tepat setahun ya. Mei, Juni, Juli, Agustus pertengahan baru menetas ya. Dan setiap 2 minggu saya center untuk saya lihat apakah embrionya masih ada apa tidak, itu ya teman-teman ya. Dan ini untuk berkembang biaknya ini sangat alot sekali. Dia ini rajin kawin, asal airnya bening terus ya. Ini baru saya kuras ya. Nah, saya lihat jantannya itu naik ke situ terus ya teman-teman ya, ke box ice cream itu yang berisi tanah dan pasir. Lalu karena mungkin airnya keruh ya,
Jadi kura-kura ini tidak mau kawin kalau airnya keruh ya. Sebaiknya menggunakan air yang bersih ya. Dengan kedalaman air sekitar 20 cm ya. Saya kasih batu-batu untuk mereka naik ke situ. Mengingat kura ini adalah kura 4 musim, jadi kadangkala ada bulan-bulan di mana dia berhibernasi. Biasanya yang hibernasinya lama itu yang jantan biasanya. Kalau yang betina itu sering masuk ke air. Kalau yang jantan itu lebih lama dia hibernasinya, bisa sampai 2 minggu lebih ya. Setelah 2 minggu mungkin lapar, habis itu dia turun ke air dan minta makan. Biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jantannya mulus sekali ini dan gede. Ini sekitar 14 cm kalau nggak salah. Ini seperti ini teman-teman ya, jantan superior. Dari tadi jalurnya nggak kelihatan, ini ada jalurnya di ujung ekornya itu ya. Sepertinya kalau jenis-jenis mata turtle itu ada jalurnya. Oke, ini saya tunjukkan ya hasil anakannya. Ada 2 ekor, umurnya sekitar 1 tahun. Nah ini saya sendirikan gini ya teman-teman. Karena kenapa? Ini ternyata tidak akur ini, dan mungkin seksnya beda ini ya. Ini kemungkinan cewek, karena dia agak lemot dia dan ekornya kecil ya. 1 tahunnya masih segini teman-teman ya. Jadi lama ini, tumbuhnya lama ya. Terangnya mirip induknya ya, seperti ini ya teman-teman ya. Ini yang kemungkinan ya, probably male ya, atau jantan. Ekornya lebih gede dan menonjol sepertinya. Kalau usia segini ini loh, ini ada ininya, ada jalurnya ya. Jadi ini 90% sampai 100% sepertinya jadinya jantan ini. Dan ini teman-teman ya, ini yang agresif ini ya. Agresif dan dia lebih cepat besar daripada betinanya. Ini temannya ini ya. Ini saya sendirikan karena sempat bertengkar sehingga yang adiknya ini ya, nah ini ada luka, ini udah hampir sembuh ini ya, tinggal nunggu pertumbuhannya supaya lebih sempurna lagi ya. Semoga ini satu pasang ini anakannya ya. Saya minta doanya untuk teman-teman untuk segera cepat besar dan segera bereproduksi ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Karena mengingat kura ini memang sulit ya. Saya cuma dapat 2 ekor untuk indukannya ini ya. Ini pun bukan impor, ini CB dari Yogyakarta ya. Ini hasil CB. Nah, mungkin kenapa mereka bisa cepat bereproduksi, lumayan lah, maksudnya bisa, karena mungkin adaptasinya udah mulai baby ya, mulai baby sampai besar itu adaptasinya di Indonesia. Jadi mereka lebih nggak rewel untuk masalah musim, karena di Amerika sendiri kan seperti yang kita tahu musimnya ada 4 musim ya. Kalau di Indonesia kan cuma 2 musim, musim hujan sama musim kemarau. Ya mereka sepertinya sudah bisa menyesuaikan. Jadi teman-teman kalau pengen rencananya ternak ya, dan ada punya kemampuan untuk bersabar dalam waktu yang lama, ya saran saya lebih baik ambil yang CB Indonesia ya, alias captive breed yang diternak di sini. Karena kalau wild caught atau hasil tangkapan alam ya, dari tempat asalnya, itu kemungkinan lebih lama untuk mereka berkembang biak, karena secara iklim dan geografis itu tentunya beda. Tapi kalau CB kayak gini ya, insya Allah kemungkinannya lebih tinggi. Jadi ini bisa berkembang baik karena mereka udah beradaptasi dengan baik, meskipun di tempatnya pakai 4 musim. Tapi tetap tetap ada masa hibernasinya. Kadang gantian, yang betina itu naik ke situ ya, ke media tanah itu berkubur ya, nanti berminggu-minggu. Dan jantannya juga, kalau betinanya udah turun
gantian yang jantan, jadi nggak bareng. Seperti itu teman-teman ya. Dan ini sepertinya masih muda, dewasa muda, karena betinanya ini waktu naruh telur itu nggak di tanahnya, nggak di tempat yang disediakan, tapi langsung di airnya sini ya. Jadi untung siang-siang waktu saya lihat, ternyata saya lihat ada 5 butir ya. 5 butir dan jadinya ini ya, alhamdulillah ya. Ini ya sementara saya tunggu dulu, ini kemungkinan ini bentar lagi karena kawin terus ini ya. 2 bulan ini mereka kawin terus ya. Sepertinya ini lagi gendong telur. Dia sensitif, nggak mau dikawin sama jantannya ya. Oh, ini jantannya ini sangat superior sekali. Ya. Itu ya. Ini kedalamannya sekitar 20 cm ya, teman-teman ya. 20 cm ya. Kedalaman ideal untuk kura-kura. Dan saya ini adalah kandang kura saya yang paling sering saya kuras. Jadi 1-2 minggu sekali ini saya kuras. Karena kalau nggak saya kuras, sepertinya mereka itu kayak nggak mau makan, ya mogok makan beberapa hari sama sekali nggak mau makan, ya. Jadi turun, sumbangannya turun dan kelincahannya berkurang. Apalagi kalau yang anaknya ini, ya, ini malah tiap hari, ya. Saya kuras ini, kadang ya 2-3 kali sehari, habis makan, habis pup, langsung saya ganti airnya. Karena saya butuh mereka berkembang secara maksimal dan cepat, ya. Itu teman-teman ya. Oke, jadi sebetulnya kura ini kalau di tempat asalnya itu juga sepertinya populasinya juga nggak banyak kalau di alam liarnya itu, ya, maupun di penangkaran. Karena kenapa? Sudah lama ini nggak masuk ke Indonesia, ya. Ini saya tunggu-tunggu kok nggak ada kabar, ya, nggak ada kabar tentang kelanjutannya. Sebetulnya saya pengen nambah indukan baru tapi terkendala dengan itu ya. Jadi ini sementara yang mengandalkan 2 ini dulu. Saya pelihara secara maksimal untuk mendapatkan anak-anaknya supaya bisa melanjutkan generasi orang tuanya ini ya. Jadi, ini salah satu kura yang cantik sebetulnya ini ya. Cantik dan dia nggak agresif ya, nggak gigit ini. Meskipun dipegang-pegang ini sabar sekali ini kura ini ya. Kecuali kalau kawin, musim kawin dia galak kan, kayak kodok ya. Jantannya kayak res, jadi kuku depannya itu panjang-panjang teman-teman untuk meraih karapas dari betinanya, meraih dan mencengkram ya, mencengkram supaya kopulasinya benar-benar sempurna. Seperti ini teman-teman ya. Nah, oke, itu ya teman-teman. Jadi ini ya, ini saya pakai kontainer mungkin sekitar 120 kali 50 cm. 120 cm lebarnya, panjangnya, lebarnya 50 cm. Karena ukurannya nggak terlalu besar ya, dan isinya cuma 2, makanya kayak gini aja. Jadi nggak saya buatkan kolam, karena mengingat populasinya minimal dan ukurannya juga nggak terlalu besar, dan memang nggak terlalu besar, maka saya pakai kontainer saja ya. Lumayan ngirit tempat ya, bisa untuk yang lainnya tanahnya. Oh ya teman-teman, ini ada sedikit saya kemarin nemu ya. Ini jadi kemarin saya nguras yang ini, yang besar ini ya, anakan yang besar ini nggak sengaja dia mau jatuh. Akhirnya saya ambil, maksudnya saya tangkep lalu kayaknya kepencet. Nah, setelah kepencet keluar bau ya, bau khas kayak kalau orang kayak serangga ya, kepik ya, kayak kepik atau kumbang. Jadi dia mengeluarkan bau. Padahal kalau namanya mud turtle ya. Mud turtle itu artinya kura lumpur.
ya. Kalau musk turtle, MUSK itu kura kasturi, artinya dia mengeluarkan bau seperti kasturi. Seperti razorback atau stingpot, ya, Stenoterus odoratus, nah, atau MGM, ya, Mexican Giant Musk Turtle, ya, itu mengeluarkan bau yang khas. Ternyata kura ini sama. Jadi kalau dia terprovokasi, ya, merasa terancam, dia juga mengeluarkan bau seperti curut, ya, baunya seperti curut atau apa ya, walang sangit, ya, tapi nggak terlalu tajam, tapi baunya khas, memang baunya khas. Itu kalau yang kita tahu kan yang stingpot itu ya, Sternoterus odoratus, dan dia masuk ke musk turtle. Kalau terprovokasi mengeluarkan bau, ya. Ternyata jenis ini juga sama ternyata teman-teman, ya. Ini saya baru tahu itu ya, kemarin itu nguras ini hampir jatuh, lalu saya tangkep dan mungkin terlalu kuat ya cengkramannya. Jadi dia terprovokasi, akhirnya keluar bau tersebut, ya. Itu teman-teman, ya. Ini ilmu baru. Ya sama seperti Mauremys reversi itu juga gitu ya, atau Sinemis, ya. Itu juga kayak gitu, ada beberapa spesimen saya itu yang warnanya full hitam itu betina, cuman dia mengeluarkan bau, ya. Tapi kalau yang lainnya enggak gitu, jadi kok beda-beda, ya. Itu kalau stingpot pastilah Stenoterus odoratus itu dia dipegang gini aja udah keluar baunya, sama kayak Pelomedusa subrufa, kura-kura Afrika, ya. Nanti next video saya bahas ya teman-teman, ya. Itu ya, jadi kura-kura ini ternyata bau juga ternyata kalau terprovokasi. Tapi kalau dipegang dengan smooth gini, ya, dengan gentle ini nggak masalah, ya. Ya oke, itu saja teman-teman, ya, mengenai pembahasan saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, ya, kalau ada salah kata. Ya semoga konten saya membantu teman-teman dan bersemangat untuk mempelajari dan beternak kura-kura, ya, terutama di Indonesia, ya. Oke, baik, selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.